Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu bioteknologi konvensional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi terlebih dahulu. Nah, bioteknologi itu berasal dari katanya sendiri, yaitu bioteknologi artinya hidup atau organisme hidup, dan kata biologi artinya suatu cara atau teknik. Bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu biologi, biokimia, dan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa. Organisme yang digunakan dalam bioteknologi ini tuh paling sering digunakan adalah mikroba seperti bakteri, kapang, dan ragi. Selanjutnya, bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional ini tuh biasa dilakukan secara sederhana, diproduksi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Konsep dari fermentasi bioteknologi konvensional itu yang pertama, fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu, dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba, seperti raw material, terus fermentasi mikroba dan produk. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah proses pembuatan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan produksinya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama yaitu ada suhu. Nah, suhu ini adalah salah satu faktor lingkungan yang terpenting yang mempengaruhi dan menentukan organisme yang dominan. Selanjutnya ada setiap mikroba membutuhkan oksigen berbeda jumlahnya untuk mempertumbuh atau membentuk sel baru dan untuk fermentasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan mikroorganisme akan substrat juga berbeda-beda. Ada yang memerlukan substrat lengkap dan ada juga yang tumbuh subur dengan substrat yang sangat sederhana. Selanjutnya yaitu ada mikroorganisme yang tidak dapat tumbuh tanpa adanya air. Nah, air dalam substrat yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme ini dinyatakan dalam istilah water activity. Nah, di sini ada teknologi fermentasi di masyarakat, makanan dan minuman. Yang pertama ada kimchi, bir, tempe, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fermentasi produk antibiotik. Nah, seperti pupuk hayati, biofil, dan enzim. Nah, pupuk hayati ini tuh mengandung mikroorganisme hidup yang dapat membantu tanaman tumbuh. Sedangkan biofil ini seperti etanol dapat diproduksi oleh mikroorganisme yang difermentasi. Selanjutnya ada enzim. Enzim dapat diproduksi oleh mikroorganisme yang difermentasi dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti deterjen dan produk makanan. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi fermentasi skala besar. Nah, produk fermentasi skala besar ini adalah kunci produksi berbagai produk mulai dari makanan hingga produk farmasi. Nah, fermentasi skala besar ini proses konversi biokimia yang memanfaatkan mikroorganisme seperti ragi, bakteri, jamur untuk mengubah bahan baku substrat menjadi produk bernilai tinggi dalam jumlah besar. Selanjutnya, bioteknologi fermentasi skala besar ini meliputi bioreaktor, yaitu wadah yang dirancang khusus untuk fermentasi skala besar. Ada sistem kontrol. Nah, sistem ini tuh untuk memonitor dan mengontrol parameter penting dalam proses fermentasi seperti suhu, pH, dan konsentrasi oksigen. Nah, selanjutnya ada teknik sterilisasi. Nah, teknik untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam proses fermentasi. Selanjutnya ada teknik pemurnian. Nah, teknik ini tuh untuk memisahkan produk fermentasi dari bahan baku dan produk samping. Selanjutnya ada produk atau jasa hasil bioteknologi konvensional. Ada bidang pangan dan minuman, bidang farmasi, bidang pertanian, dan jasa. Selanjutnya yaitu ada bidang pangan dan minuman seperti tempe, kecap, oncom, yogurt, keju. Nah, produk-produk itu dihasilkan melalui proses fermentasi
yang melibatkan mikroorganismenya tadi. Nah, terus kalau yang minuman ini seperti brem, tua, terus minuman itu dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan seperti beras, singkong, dan kelapa. Selanjutnya itu bidang farmasi. Nah, ada antibiotik. Nah, antibiotik itu obat-obatan yang dihasilkan dari mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Selanjutnya itu ada vaksin cacar, dan vaksin polio itu adalah contoh dari produk bioteknologi konvensional. Nah, ada insulin. Nah, insulin itu hormon untuk penderita diabetes, diproduksi dengan manfaat mikroorganisme yang telah dimodifikasi secara genetik. Selanjutnya itu di bidang pertanian, nah yaitu ada pupuk hayati, pestisida, dan bibit unggul. Selanjutnya yaitu ada jasa bioteknologi konvensional, yaitu ada pengolahan air limbah, pembuatan biogas, dan pengolahan sampah. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.